Shalom, pada kesempatan ini marilah kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan menjadi sebuah makanan rohani bagi kita. Dan dalam pelayanan ini kita akan membaca bagian Alkitab dan merenungkannya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca, mari berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami merindukan firman-Mu sungguh memberkati kami, supaya kami hidup baik, hidup penuh dengan keberkatan. Kami menjadi pendengar, tapi juga kami menjadi pelaku firman. Kami berdoa, mohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu ini untuk dapat membaca dengan baik, dan juga ketika kami semua terberkati untuk merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada kesempatan ini kita akan membaca bagian Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Dengan judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola
harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada minggu tanggal 1 sampai tanggal 7 di bulan Mei, kita akan merenungkan bagian Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 dengan tema pelayanan yang berfokus kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, pada dasarnya kita semua sebagai umat Kristen, warga gereja, terpanggil untuk melayani Tuhan dalam realitas hidup setiap hari. Meskipun begitu, dalam persekutuan jemaat, ada yang melaksanakan tugas sebagai pelayan khusus, yaitu diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, tentu ada berbagai pengalaman yang membawa sukacita, tetapi tidak sedikit juga yang mengalami berbagai tekanan, pergumulan, sehingga mengambil sikap untuk menghindar atau mundur dari panggilan dan janji pelayanan kepada Tuhan. Kita bisa saja pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita bisa saja gagal fokus dalam pelayanan. Pandangan kita terarah pada diri kita dan juga pada tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan. Seharusnya kita menjalankan pelayanan itu berfokus kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Elia. Saat Tuhan menyadarkannya agar fokus kembali kepada Tuhan dalam pelayanan kenabiannya. Seperti yang disaksikan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-18. Diceritakan bagaimana Tuhan datang kepada Elia saat ia berada di sebuah gunung Horeb, gunung Allah. Saat itu Nabi Elia dalam kondisi depresi atau frustrasi karena ia kecewa dengan kondisi yang ia hadapi sebagai seorang nabi. Itu terungkap saat ia menjawab pertanyaan Tuhan kepadanya. Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Dari jawaban Nabi Elia ini, kita bisa memahami kondisi kehidupan psikologis dan juga kondisi rohani dari Nabi Elia. Dari jawaban yang disampaikan bahwa sebenarnya dia sudah berusaha melakukan sebaik-baiknya, melakukan dengan giat apa yang menjadi tanggung jawab kenabiannya, yang disampaikan kepada orang Israel,
Dan itu juga dibuktikan ketika dia telah berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal. Menunjukkan bahwa dia sudah berusaha melakukannya. Tetapi ternyata dia ada dalam situasi yang sulit, mengecewakan. Apalagi ketika ia harus menerima sebuah ancaman dari Isabel yang jahat itu. Digambarkan juga bahwa Nabi Elia menjadi takut. Menjadi takut itu dalam ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa ketika mendengar ancaman itu, dia menjadi takut. Lalu kemudian juga disampaikan pada ayat yang keempat, ketika dia berusaha untuk bagaimana menyelamatkan dirinya, tetapi ternyata dia sadar dalam ketidakberdayaan. Sehingga dia katakan bahwa cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Ini kondisi yang dialami oleh Nabi Elia. Dia ingin mati. Dia merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Dia lebih memilih mati daripada harus menghadapi tantangan, persoalan, dan menerima kenyataan ketidakberdayaannya. Ia merasa gagal, ia merasa lemah. Dia katakan ia tidak lebih baik daripada nenek moyang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita coba memahami apa yang dialami oleh Nabi Elia, ketika Tuhan datang kepadanya, pada saat itu sebenarnya Tuhan mau memberikan sebuah kesadaran baru bagi Nabi Elia. Karena kita bisa memahami bahwa dia gagal fokus terhadap panggilan pelayan. Mengapa? Karena dia terlalu melihat pada ketidakberdayaannya, pada dirinya sendiri. Dia fokus pada dirinya sendiri dan fokus pada tantangan, persoalan, dan ancaman yang dihadapinya. Ketika itu ancaman dari Isabel. Jadi dia fokus pada dirinya sendiri dan juga pada ancaman yang disampaikan oleh Isabel. Dia tidak mampu untuk dia melupakan bahwa ada Tuhan yang tidak pernah membiarkannya dalam kesendirian. Karena memang dia mengatakan bahwa dalam jawaban dia mengatakan dia merasa sendiri untuk menghadapi itu. Dia melupakan bahwa ada Tuhan yang selalu hadir, menolong, dan selalu ada untuk memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, kita mari memperhatikan apa yang dilakukan Tuhan kepada Nabi Elia. Tuhan memperlihatkan tentang kemahakuasaannya, tentang kehadirannya. Ada satu gambaran yang dikatakan dalam bagian pembacaan Alkitab kita, bahwa ketika Tuhan hadir bagi Nabi Elia, Tuhan menyatakan bahwa Elia harus melihat apa yang dikerjakan Tuhan. Yang pertama tadi kita bisa melihat bahwa
Tuhan katakan kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Dari bagian bacaan ini, dari bagian ungkapan ini, Tuhan mau mengatakan bahwa Elia jangan seperti itu. Dia jangan kecewa. Dia jangan putus asa. Dia jangan merasa sendiri dalam pekerjaan yang ia laksanakan sebagai seorang nabi. Untuk itu Tuhan ajak dia keluar dari kondisi yang seperti itu. Kalau dia melihat pada dirinya sendiri, kalau waktu itu dia melihat pada dirinya sendiri dan melihat pada persoalan dan tantangan, ancaman yang dihadapi, maka Tuhan katakan keluar, berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan membawa Elia untuk mari ada di hadirat Tuhan. Mari arahkan pandangannya kepada Tuhan, berdiri di atas gunung Tuhan, di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah pembelajaran, sebuah penyadaran bahwa dia jangan terkungkung pada pandangan yang keliru, pada fokus yang salah, tapi berfokus kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan tentang hal tentang angin besar, kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tapi dikatakan tidak ada Tuhan dalam angin itu. Atau juga ketika ada gempa, ada api, tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa ataupun juga di dalam api. Memang terkadang orang salah fokus. Hanya melihat tentang peristiwa-peristiwa yang ajaib, tetapi tidak melihat kehadiran Tuhan. Orang hanya misalnya kalau dalam kehidupan sekarang ini, orang cuma inginkan mujizat, ya, tetapi mengabaikan kemahakuasaan Tuhan. Jadi seakan-akan kalau tidak terjadi mujizat, maka mereka menganggap bahwa tidak ada Tuhan. Tuhan tidak berkarya. Tuhan dapat hadir dengan cara yang berbeda. Tuhan dapat menyatakan diri dengan cara apa yang dikehendakinya. Ketika kepada Nabi Elia, Tuhan menyatakan sentuhannya dengan hadirnya angin sepoi-sepoi basah. Ini gambaran ketika kehadiran Tuhan dapat dirasakan oleh Elia. Sentuhan angin yang menyejukkan, sentuhan kasih yang membuat ia tenang dan dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Itulah kemahakuasaan Tuhan, cara kerja Tuhan untuk mengembalikan sebuah kesadaran bagi Elia supaya dia jangan terkungkung, terfokus pada persoalannya. Tapi dia harus belajar kembali melihat kehadiran Tuhan dalam setiap kerja dan pelayanan. Itu hal terjadi 2 kali. Ya. Pernyataan, pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Elia. Dan juga Tuhan kembali mengatakan kepadanya bahwa pergi kembali ke jalan. Ini sebuah motivasi, Tuhan membangkitkan semangat buat Elia. Supaya dia harus semangat untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab selanjutnya. Dia tidak harus berhenti di situ.
pada persoalan, pada masalah yang ia hadapi. Tapi Tuhan mau bahwa dia melanjutkan pelayanan yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan ketika menyatakan berdiri dan pergi untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram, mengurapi Yehu menjadi raja bagi Israel, dan juga mengurapi Elisa menjadi nabi yang menggantikan. Ternyata masih ada pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Nabi Elia. Dan pekerjaan itu harus dilaksanakan. Dan kemudian juga Tuhan menyatakan pada bagian ayat yang ke-18 bahwa Tuhan itu bekerja dan terus bekerja. Dalam ayat 8 dikatakan, tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi sebenarnya, kalaupun Nabi Elia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, bukan berarti misi Allah di dalam dunia ini bagi orang Israel secara khusus itu tidak akan berjalan. Karena ternyata Tuhan akan terus berkarya dalam hal menyelamatkan umatnya dari keberdosaan. Tuhan jugalah yang akan membuat banyak orang bisa bertahan untuk tetap setia, sujud hanya menyembah kepada Dia. Yaitu orang-orang yang diberikan kesempatan untuk tetap hidup, menyembah dan memuliakan Tuhan Allah. Dan juga yang betul-betul taat dan setia, tidak menyembah berhala. Berkaitan dengan bagian firman Tuhan ini, mari kita dalam tanggung jawab kerja pelayanan yang dipanggil menjadi diaken, penatua, dipanggil melayani sebagai guru agama, sebagai pendeta. Mari, dalam kerja pelayanan ini, dalam tanggung jawab kerja pelayanan yang kita emban, mari fokus kita hanya kepada Tuhan. Kalaupun ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Kalau ada masalah, memang kita terbatas. Ada tantangan. Karena sebagaimana dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Nabi Elia, tetap ada yang namanya Isabel. Bisa saja dalam pelayanan yang kita kerjakan ada Isabel yang menghalangi, yang mengancam, merongrong kerja pelayanan yang kita lakukan. Tapi kita kalau fokus pada tantangan itu, kita fokus pada ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kita kecewa dengan kondisi seperti itu, maka kita juga akan mundur. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, ya Tuhan datang ya untuk menguatkan keberadaan Nabi Elia untuk tetap mengerjakan panggilan pelayanan. Demikian juga kepada kita. Mari kita kerjakan panggilan pelayanan dengan berfokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kita semua terberkati. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan jadi berkat buat kita. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Menjadi hal yang sungguh membahagiakan, membawa sukacita, membawa semangat baru dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami tetap hanya fokus kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan, persoalan kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.